Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam, Munir dan teman-teman. Kami dari kelas A Praktikum Keamanan Cyber akan mendemokan tugas praktikum keamanan cyber kami dengan anggota kelompok saya sendiri Karen Hapuk Priskela Waworuntu dengan NIM 220211060165. Ada saya, Smili Maria Kesania Panto, dengan NIM 220211060117. Dan ada saya, Nasya Emanuel Sukamto, dengan NIM 220211060237. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum keamanan cyber, tugas 7 mengenai serangan pada jaringan komputer lanjutan. Untuk lab yang pertama, menjelajahi lalu lintas DNS. Latar belakang serta sumber daya yang diperlukan bisa kita lihat pada layar. Jadi kita langsung masuk ke part yang pertama, menangkap lalu lintas DNS. Step yang pertama, kita disuruh untuk mengunduh serta dan menginstal Wireshark yang dapat diunduh dari website www.wireshark.org. Jadi di sini kita akan mendownload Wireshark di bagian stable release di sini, dan karena saya menggunakan perangkat Windows, jadi saya akan memilih Windows 64 installer. Dan setelah kita klik, kita akan menunggu beberapa saat sampai Wireshark-nya terdownload. Dan jika sudah terdownload, kita akan pergi ke File Explorer dan kita akan mencari Wireshark. Nah, yang ini. Jadi kita akan melanjutkan proses install dari Wireshark. Kita klik 2 saja dan ini yes. Nah, di sini kita akan diarahkan ke wizard pengaturan Wireshark. Nah, di sini kita klik next dan lanjutkan proses instalasi. Klik saya setuju saat jendela perjanjian lisensi ditampilkan. Dan next. Pertahankan pengaturan default pada jendela, pilih komponen, dan klik berikutnya. Jadi kita akan biarkan ini default saja, lalu kita next. Pilih opsi pintasan yang Anda inginkan, dan klik berikutnya. Jadi saya akan create shortcuts, Wireshark, start menu item, dan desktop icon. Lalu kita next saja. Anda dapat mengubah lokasi instalasi Wireshark, tetapi kecuali Anda memiliki ruang disk yang terbatas, sebaiknya Anda tetap menggunakan lokasi default. Di sini saya akan default saja, jadi saya akan berikutnya. Nah, yang step K, untuk menangkap data jaringan langsung, WinPickup harus diinstal pada PC Anda. Jika WinPickup sudah diinstal pada PC Anda, kotak centang install tidak akan dicentang. Jika versi WinPickup yang Anda install lebih lama dari versi yang disertakan dengan Wireshark, sebaiknya Anda mengizinkan versi yang lebih baru untuk diinstal dengan mengklik Install WinPickup kotak centang. Selesaikan panduan pengaturan WinPickup jika menginstal WinPickup dan terima perjanjian lisensi jika perlu. Nah, di sini kita disarankan untuk menginstal npcap. Jadi kita akan next, kita akan berikutnya, dan selanjutnya ini yang penting pada step yang L, jangan menginstal USB pickup untuk perekaman lalu lintas normal. Jadi kita tidak usah centang saja untuk USB pickupnya, karena USB pickup ini bersifat eksperimental sehingga dapat menyebabkan masalah USB pada PC. Jadi selanjutnya kita akan klik install untuk melanjutkan. Nah, di sini Wireshark akan mulai menginstal berkasnya dan jendela terpisah akan ditampilkan dengan status instalasi. Lalu klik berikutnya setelah instalasi selesai. Di sini kita akan menunggu proses installingnya. Kita I agree saja. Lalu kita klik install. Next saja, lalu finish. Kita langsung lanjut ke step yang kedua, yaitu menangkap lalu lintas DNS. Nah, di sini kita akan klik start dan mencari Wireshark.
sini ada apps Wireshark. Kita buka saja. Lalu mulai perekaman Wireshark dengan mengklik 2 kali antarmuka jaringan dengan lalu lintas. Dalam contoh ini, Ethernet adalah antarmuka jaringan dengan lalu lintas. Ini kita X saja. Nah, dan di sini karena saya menggunakan Wi-Fi, jaringan Wi-Fi, jadi saya akan memilih Wi-Fi saja. Baik, ini untuk capturing Wireshark-nya sudah berjalan. Jadi selanjutnya kita akan pergi ke command prompt. Kita akan buka command prompt. Di sini pada command prompt ketik ipconfig spasi //dns. Nah, ini berfungsi untuk menghapus cache DNS. Selanjutnya ketik nslookup dan tekan enter untuk masuk ke mode interaktif. Masukkan nama domain situs web. Nama domain www.cisco.com digunakan dalam contoh ini. Ini kita akan mencoba dengan situs cisco.com. Kita enter. Dan selanjutnya ketik exit setelah selesai dan tutup command prompt. Exit. Dan kita akan tutup. Lalu klik hentikan penangkapan paket untuk menghentikan penangkapan Wireshark. Kembali ke Wireshark dan kita akan stop capturing packets. Part 2, menjelajahi lalu lintas query DNS. Yang pertama, kita akan mengamati lalu lintas yang terekam di panel daftar paket Wireshark. Dan kita masukkan udp.port 53 di kotak filter dan klik tanda panah atau tekan enter untuk menampilkan hanya paket DNS. Oke, jadi sini pada bagian apply a display filter, kita masukkan udp.port 953. Kita tekan enter. Nah, di sini sudah ditampilkan. Lalu pilih paket DNS yang berlabel query standar 0x0002a www.cisco.com. Ini ada 2 ya, kita pilih saja yang ini. Selanjutnya, di panel rincian paket, perhatikan paket ini memiliki Ethernet 2, protokol internet versi 4, protokol datagram pengguna, dan sistem nama domain query. Perluas Ethernet 2 untuk melihat detailnya, amati kolom sumber dan tujuan. Jadi di sini untuk Ethernet 2-nya, lalu di sini ada pertanyaan, apa alamat MAC sumber dan tujuan, antarmuka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat MAC ini. Alamat MAC sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat MAC tujuan dikaitkan dengan gateway default. Jika ada server DNS lokal, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat MAC dari server DNS lokal. Untuk tambahan saja, untuk alamat sumbernya di sini yaitu yang ini bisa kita lihat CTE jadi laporan _FT 40. Lalu misalnya alamat tujuan yang source ini yaitu cloud network 38 903. Oke. Jadi selanjutnya kita akan perluas protokol
internet versi 6 di sini. Kita perluas. Dan perhatikan alamat IP fisik sumber dan tujuan. Apa alamat IP sumber dan tujuan? Antarmuka jaringan mana yang dikaitkan dengan alamat IP ini? Jawabannya alamat IP sumber dikaitkan dengan NIC pada PC dan alamat IP tujuan dikaitkan dengan server DNS. Ini IP sumber dan IP tujuan. IP sumbernya yang ini ya. Sumber destination address 20.1.489.708.102.2. Dan untuk IP tujuan atau source, maaf, terbalik. Untuk ini untuk IP tujuannya destination dan IP sumber yang ini yaitu 1.448A 78E 19C0 DDAF B600 FE F7 E8 6379. Baik, selanjutnya perluas protokol datagram pengguna. Nah, di sini user datagram protokol. Apa port, sumber, dan tujuan? Berapa nomor port DNS default? Dan dari sini mungkin sesuai yang ada di perangkat. Nomor port sumber. Nomor port sumber atau source portnya 60511 dan nomor port tujuan atau destination portnya 53 yang merupakan nomor port DNS default. Baik, selanjutnya kita akan kembali membuka command prompt. Kita akan masukkan ARP A dan IP config all. Lalu kita bandingkan alamat MAC dan IP pada hasil Wireshark dengan hasil dari IP config all. Apa pengamatan Anda? Nah, di sini alamat IP dan MAC yang ditangkap dalam hasil Wireshark sama dengan alamat yang tercantum dalam perintah ARP A dan IP config all. Jadi selanjutnya, bagian H, perluas sistem nama domain query di panel rincian paket, kemudian perluas bendera dan query. Di domain name system query dan perluas untuk flags-nya juga queries. Amati hasilnya, flags diatur untuk melakukan query secara rekursif untuk mencari alamat IP ke www.cisco.com. Jadi untuk flags ini, baik kita langsung lanjut ke part yang ketiga, jelajahi lalu lintas respons DNS. Pilih paket DNS response yang sesuai dengan berlabel respon query standar. Nah, yang ini kalau sesuai gambar pada laporan yang ini itu standard query response 0x0002 a www.cisco.com cname. Lalu apa alamat MAC dan IP serta nomor port sumber dan tujuan? Bagaimana perbandingannya dengan alamat dalam paket query DNS? Sekilas, untuk alamat-alamatnya masih sama namun hanya tertukar saja, yaitu IP sumber, alamat MAC, dan nomor port dalam paket query menjadi alamat tujuan, sedangkan IP tujuan, alamat MAC, dan nomor port dalam paket query menjadi alamat sumber. Oke, jadi selanjutnya, perluas domain name system, respon, kemudian perluas flags dan queries serta answers. Amati hasilnya, bisakah server DNS melakukan query rekursif? Jawabannya, ya, DNS dapat menangani query rekursif. Untuk flags-nya, dan untuk queries dan answers. Amati catatan CNAME dan A dalam rincian jawaban. Bagaimana hasilnya dibandingkan dengan NS lookup?
Untuk di sini, hasil di Wireshark seharusnya sama dengan hasil dari NS lookup di command prompt. Selanjutnya di sini ada reflection atau cerminan. Yang pertama dari hasil Wireshark, apa lagi yang dapat Anda pelajari tentang jaringan ketika Anda menghapus filter? Nah, tentunya tanpa filter, hasilnya akan menampilkan paket lain, seperti DHCP dan ARP. Dari paket-paket ini dan informasi yang terkandung di dalamnya, kita dapat mempelajari tentang perangkat lain dan fungsinya di dalam LAN. Jadi jika kita menghapus untuk filter ini, nah ini bisa kita lihat ada muncul banyak sekali ya untuk package-nya. Ada dari protokol TCP, UDP, ARP, DHCP, dan lain sebagainya. Lalu kedua, bagaimana penyerang dapat menggunakan Wireshark untuk membahayakan keamanan jaringan kita. Nah, penyerang di LAN dapat menggunakan Wireshark untuk mengamati lalu lintas jaringan dan dapat memperoleh informasi sensitif dalam detail paket jika lalu lintas tidak dienkripsi. Oke, jadi demikianlah untuk lab pertama, tugas 7 praktikum keamanan cyber. Untuk lab selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan lab kedua yaitu menyerang database MySQL. Tujuan pada lab ini ialah kita akan melihat berkas PCAP dari serangan sebelumnya terhadap basis data SQL. Dengan latar belakang atau skenario, serangan injeksi SQL memungkinkan peretas jahat mengetik pernyataan SQL di situs web dan menerima respon dari basis data. Hal ini memungkinkan penyerang merusak data terkini dalam basis data, memasukkan identitas, dan melakukan berbagai kejahatan lainnya. File PCIP telah dibuat agar kita dapat melihat serangan sebelumnya terhadap basis data SQL. Pada lab ini, kita akan melihat serangan basis data SQL dan menjawab pertanyaannya. Dengan sumber daya yang diperlukan yaitu mesin virtual stasiun yang bekerja di CyberOps dan akses internet. Pada part keempat, buka file PCIP dan ikuti penyerang database SQL. Pada step pertama, kita akan buka Wireshark dan muat file PCIP. Saat ini kita klik application, lalu di CyberOps kita klik Wireshark. Nah, ini sudah terlihat Wireshark-nya. Lalu kita buka file. Lalu kita pilih SQL_lab CIP. Open. File PCIP terbuka di Wireshark dan menampilkan lalu lintas jaringan yang ditangkap. File penangkapan ini berlangsung selama periode 8 menit. Durasi serangan injeksi SQL ini. Apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi SQL ini berdasarkan informasi yang ditampilkan? Alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi ini seperti yang kita lihat yaitu 10.024 pada halaman ke-30, 10.024 dan 10.02.15. Pada step kedua, lihat serangan injeksi SQL. Pada langkah ini kita akan melihat awal serangan. Pada part pertama dalam tangkapan Wireshark, klik kanan pada baris ke-13. Pada baris ke-13, kita klik kanan lalu pilih follow HTTP stream. Baris 13 dipilih karena merupakan permintaan HTTP GET. Ini akan sangat membantu dalam mengikuti aliran data sebagaimana yang dilihat oleh lapisan aplikasi dan mengarah ke pengujian query untuk injeksi SQL.
Lalu lintas sumber ditunjukkan dengan warna merah. Sumber telah mengirim permintaan GET ke host 10.02.15. Kalau untuk warna biru, perangkat tujuan merespon kembali ke sumber. Em, nah, lalu kita masuk ke dalam step selanjutnya, yaitu kita akan mencari query satu sama dengan satu sama dengan satu. Kita klik find. Nah, di sini sudah bisa dilihat satu sama dengan satu. Penyerang telah memasukkan query satu sama dengan satu ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.02.15 untuk melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap injeksi SQL. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi tersebut merespon dengan rekaman dari basis data. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan basis data akan merespon. Rangkaian pencarian satu sama dengan satu membuat pernyataan SQL yang akan selalu benar. Dalam contoh tersebut, tidak masalah apa yang dimasukkan ke dalam bidang tersebut, itu akan selalu benar. Lalu pada step selanjutnya kita akan close. Lalu kita klik clear untuk menampilkan seluruh percakapan pada Warshark. Lalu pada step ketiga, Anda akan melihat kelanjutan serangan. Pada bagian A di dalam tangkapan Warshark, klik kanan baris 19. Seperti tadi, lalu kita klik follow HTTP stream. Lalu kita cari lagi query satu sama dengan satu. Pada bagian C, penyerang telah memasukkan query satu atau satu sama dengan satu union select database user ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.02.15. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi merespon dengan informasi berikut. Setelah kita lihat di sini satu sama dengan satu, yaitu union select database. Nama basis datanya adalah di VWA dan pengguna basis datanya adalah default localhost. Ada juga beberapa akun pengguna yang ditampilkan. Lalu kita close, lalu kita clear. Pada step keempat, serangan injeksi SQL memberikan informasi sistem. Pada bagian A, dalam tangkapan Warshark, klik kanan pada baris ke-22, dan pilih follow HTTP sama seperti sebelumnya. Nah, di sini ada warna merah dan biru. Warna merah, dalam warna merah lalu lintas sumber ditampilkan dan mengirimkan permintaan GET ke host 10.02.15. Dan dalam warna biru, perangkat tujuan merespon kembali ke sumber. Lalu pada bagian B, klik temukan, kita klik find, lalu kita ketik seperti tadi satu tambah dengan satu query, lalu kita klik find. Di sini timbul union select null versi dan dan seterusnya. Pada bagian C, penyerang telah memasukkan query satu atau satu sama dengan satu union select null version ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk menemukan pengenal versi.
Perhatikan bagaimana pengenal versi berada di akhir output tepat sebelum kode HTML penutup predief. Ini sebelum penutup predief yaitu surname 57120. Untuk apa versinya yaitu 57120. Lalu sama seperti tadi juga kita close. Lalu kita clear atau hapus untuk menampilkan seluruh cakapan Warshawnya. Lalu pada step kelima, serangan injeksi SQL dan informasi tabel. Pada bagian A dalam tangkapan Warshawk, klik kanan pada baris yang ke-25. Pada baris ke-25 sama seperti sebelum-sebelumnya, kita klik follow HTTP stream. Sumber yang ditampilkan ini ada warna merah yaitu sumber telah mengirimkan permintaan GET ke host 10.02.15 dan dalam warna biru itu yaitu perangkat tujuan merespon kembali ke sumber. Dan pada saat ini kita klik find, lalu kita ketik users untuk mencari entry yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Lalu penyerang telah memasukkan query 1 atau satu sama dengan 1 union select null tabel nama from information skema tabel ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.02.15 untuk melihat semua tabel dalam basis data. Ini memberikan output yang sangat banyak dari banyak tabel karena penyerang menentukan null tanpa spesifikasi lebih lanjut. Untuk ID-nya itu ini ID 1 or 1 sama dengan 1 union select null sampai dengan users. Apa yang akan dilakukan perintah yang dimodifikasi 1 or 1 sama dengan 1 union select null column name from information schema columns where table name sama dengan users. Untuk penyerang, jawabannya adalah perintah tersebut akan memungkinkan penyerang untuk mengambil nama kolom dari tabel user dalam basis data. Lalu kita close, lalu kita clear. Pada step ke-6 yaitu serangan injeksi SQL berakhir. Serangan diakhiri dengan hadiah terbaik dari semuanya yaitu khas kata sandi. Dalam tangkapan Warshawk, klik kanan pada baris ke-28. Lalu kita pilih follow HTTP. Lalu kita klik find, lalu 1 sama dengan 1, lalu kita klik find untuk mencari query tersebut. Penyerang telah memasukkan query 1 atau 1 sama dengan union, pilih pengguna kata sandi dari pengguna dalam kotak pencarian ID pengguna pada target 10.02.15 untuk menarik nama pengguna dan hash kata sandi. Seperti ini. Pengguna manakah yang memiliki hash kata sandi 8D dan seterusnya, yaitu user 1337. Di sini pada user 1337. Dengan menggunakan situs web seperti http://crackstation.net, salin hash kata sandi ke cracker hash kata sandi dan mulailah memecahkannya. Terus ini kita akan cari kata sandi 8D dan seterusnya. Dan untuk hasilnya adalah Charlie dengan tipe MD5.
Itu kata sandinya adalah Charlie. Kemudian tutup jendela, follow HTTP stream, tutup semua jendela yang terbuka. Kemudian kita balik lagi ke CyberOps, lalu kita close, lalu kita clear, lalu kita tutup saja. Dengan reflection atau cerminan, apa risikonya jika platform menggunakan bahasa SQL? Tingkat keparahan serangan injeksi SQL tergantung pada penyerangannya. Risiko penggunaan SQL adalah potensi serangan SQL injection yang bisa menyebabkan akses tidak sah, pencurian data sensitif, kerusakan atau kehilangan data, gangguan pada ketersediaan aplikasi, dan merusak reputasi organisasi. Pada pertanyaan kedua, jelajah internet dan lakukan pencarian dan kata kunci mencegah serangan injeksi SQL. Apa saja dua metode atau langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan injeksi SQL? Memfilter input basis data atau input pengguna, deteksi dan filter kode berbahaya dari masukan pengguna, membatasi kode basis data, mencegah query dan eksplorasi basis data yang tidak diinginkan dengan membatasi prosedur dan kode basis data. Baiklah, itulah penjelasan dari saya, yaitu lab kedua menyerang database MySQL. Baik, perkenalkan nama saya Nasya Sukanto dengan NIM 2021110600237. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk log server. Di sini ada tujuan, ada 3, membaca file log dengan setmore dan less, terus bagian kedua file log dan syslog, dan bagian ketiga file log dan jurnal CTL. Di sini ada latar belakangnya. Sumber daya yang diperlukan adalah CyberOps dan akses internet. Dan 45, membaca file log dengan setmore, less, dan tel. Terus step pertama itu membuka terminal berkas log. Di sini akan ditampilkan. Nah, berikut ini beberapa tampilan log yang telah dijalankan. Di sini ada pertanyaan, apa kelemahan penggunaan set pada berkas teks besar? Untuk jawabannya, bagian awal file mungkin hilang karena set tidak mendukung pemecahan halaman. Dan ini ada beberapa kata lain atau penjelasan. Alat populer lainnya untuk memvisualisasikan berkas log adalah more. Mirip dengan set, more juga merupakan alat berbasis baris perintah Unix yang dapat membuka berkas berbasis teks dan menampilkan konten berkas di layar. Perbedaan utama antara set dan more adalah more mendukung pemisah halaman yang memungkinkan pengguna untuk melihat konten berkas satu halaman dalam satu waktu. Ini dapat digunakan dengan menggunakan bilah spasi untuk menampilkan halaman berikutnya. Terus perintah kedua ini untuk more. Di sini beberapa berkas yang sudah terbuka. Untuk penjelasannya, isi berkas akan bergulir melalui jendela terminal dan berhenti saat satu halaman ditampilkan. Bila tekan spasi untuk maju ke halaman berikutnya, tekan enter untuk menampilkan baris teks berikutnya. Maka more di sini persennya akan bertambah. Terus apa kerugian menggunakan lebih banyak? Tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan, mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah ditampilkan. Untuk penjelasannya, berdasarkan fungsional set dan more, alat less mungkin konten suatu
berkas ditampilkan halaman demi halaman, sekaligus memberikan pilihan kepada pengguna untuk melihat halaman yang ditampilkan sebelumnya. Dan untuk melihat berkas les, diminta untuk menjalankan perintah ini. Dan ini beberapa file tel untuk ke step kedua. Dalam beberapa situasi, sebaiknya Anda memantau teks berkas log, entry log, tulis ke berkas log untuk kasus tersebut. Perintah telf sangat membantu. Baik, ini beberapa tel -f, di mana ada pertanyaan di sini. Setelah perintah telf dikeluarkan, terminal tampak terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena telf masih berjalan mengamati file log dan akan mengecek perubahan apapun yang tertulis di layar. Baik, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk menjalankan terminal baru. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan perintah baru. Nah, di sini setelah menjalankan perintah baru ada beberapa penjelasan di mana perintah di atas menambahkan pesan ini adalah entry baru ke berkas log yang dipantau, ke berkas Home Analytics Lab Support File, Log10 Tutorial Log. Karena
F memantau berkas pada saat baris ditambahkan ke berkas. Jendela atas akan menampilkan baris baru secara langsung. Tekan Ctrl C untuk menghentikan eksekusi LF dan kembali ke Promote Shell. Tutup salah satu dari kedua terminal. Setelah itu part 6 itu file log dan syslog. Karena pentingnya hal tersebut merupakan praktik umum untuk memusatkan berkas log dalam satu komputer. Pemantauan syslog adalah sistem yang dirancang untuk memungkinkan perangkat mengirim berkas log mereka ke server terpusat yang dikenal sebagai server syslog. Klien berkomunikasi ke server syslog menggunakan protokol syslog. Syslog umumnya digunakan dan mendukung hampir semua platform komputer operasi cyber, workstation, FM, menghasilkan berkas log tingkat sistem operasi yang menyerahkannya ke syslog. Dan ini ada perintah berikutnya. Nah, ini untuk riwayat log pada syslog. Mengapa perintah chat harus dijalankan sebagai root? Jawabannya di VM CyberOps Workshop Perlog syslog milik root dan hanya dapat dibaca oleh root. Step berikutnya, perhatikan berkas perlog syslog hanya menyimpan entry log terbaru. Agar berkas syslog tetap kecil, sistem operasi melakukan berkala merotasi berkas log mengganti nama berkas log lama menjadi syslog 1, syslog 2, dan syslog 3 dan 4. Nah, untuk pertanyaannya, dapatkah Anda memikirkan alasan mengapa sangat penting menjaga waktu dan langkah komputer tetap sinkron dengan benar? Untuk jawabannya, sistem log menggunakan file log untuk mencatat dan menyimpan peristiwa serta tanggal atau waktu terjadi. Jika jam sistem salah satu atau tidak tersinkronisasi, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Baik, kita lanjut ke part 7, file log dan jurnal CTL. Pada sistem manajemen log populer lainnya dikenal sebagai jurnal dikelola oleh Daemon. Jurnal sistem ini dirancang untuk memusatkan manajemen log terlepas dari asal pesan dalam konteks lab ini. Fitur paling jelas dari Daemon sistem jurnal adalah penggunaan file binary, append only, dan yang berfungsi sebagai file lognya.
Baik, untuk step pertama kita diminta untuk menjalankan perintah berikut ini. Baik, untuk jurnal CTL-nya sudah dijalankan. Setelah itu, catatan menjalankan jurnal CTL sebagai root akan menampilkan informasi yang lebih rinci. Dan untuk keluar dari sini, kita mengklik Ctrl+C untuk menampilkan. Untuk keluar dari tampilan. Baik, kita lanjut ke step 2, jurnal CTL dan beberapa opsi. Di sini kita diminta untuk menjalankan perintah berikutnya, sudo jurnal CTL -utc. Baik, di sini ada terjadi kesalahan penulisan. Baik, kita lanjut. Baik, untuk step berikutnya, kita lanjut ke step berikutnya lagi, perintah berikutnya. Di sini untuk log 2018 sudah di end atau berhenti. Baik, untuk perbandingan syslog dan jurnalik, jurnal apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syslog adalah solusi standar untuk login. Ini menggunakan file teks biasa tetapi memiliki kekurangan struktur. Informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak berhubungan untuk menemukan informasi yang relevan. Syslog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terkait. Selain itu, file teks biasanya mungkin
memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar, jurnal mengganti file log teks biasanya dengan format file khusus untuk pesan log. Hal ini memudahkan untuk menemukan pesan log yang relevan.